Pemirsa, kita ke informasi lain. Diduga tak kuat menampung air, tembok sekolah Madrasah Sanawiyah di Pondok Labu, Jakarta Selatan roboh dan menimpa siswa. 2 orang tewas akibat peristiwa ini. Dalam video amatir ini, sejumlah siswa histeris di tengah banjir yang menggenangi bangunan sekolah mereka. Bagian dalam Madrasah Sanawiyah 19 yang berlokasi di Jalan Pindang Kalijati, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan ini terendam air setinggi hampir 1 meter. Robohnya tembok di MTS 19 berbarengan dengan guyuran hujan deras di wilayah Jakarta. Informasi sementara, 2 orang meninggal dunia akibat tertimpa tembok yang roboh. Baik pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Helmi Sajangbati di Madrasah Sanawiyah di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Selamat sore Helmi. Bagaimana situasinya saat ini Helmi? Ya Davi, suasana di MTS 19 Cilandak, Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan sore ini masih di dalam proses penanganan pasca robohnya tembok pembatas antara sekolah dan aliran kali kecil gitu ya, saluran air yang sempat meluap karena tadi diguyur hujan sejak siang. Kalau dari lokasi saya berdiri saat ini terlihat panjang tembok sekolah pembatas atau pagar begitu. Yang roboh ini panjangnya sekitar 20 sampai 25 meter begitu. Dan ini adalah salah satu ruang kelas dari luar sekolah yang sebenarnya tertutup tembok begitu. Tapi karena temboknya roboh ini, kalau saya bisa mendekat, ini ruang kelasnya cukup berantakan begitu, Davi. Dan sekarang sejumlah atau puluhan begitu petugas gabungan dari kelurahan dan kecamatan Cilandak itu sedang berjibaku. Pertama mungkin kalau saya lihat di sini dari petugas damkar mengerahkan mobil penyedot air begitu, dan petugas dari dinas tata air lainnya dari suku dinas tata air coba mulai merapikan puing-puing begitu, mencari jejak atau mencari titik di mana tembok ini bisa dievakuasi seperti itu. Davi. Baik, Helmi, informasi terakhir yang Anda dapatkan, ada berapa korban di sana? Baik, dari hasil saya tadi coba berkoordinasi dengan pihak kepolisian begitu, dan beberapa warga, juga ada guru. Untuk sementara korban meninggal dunia dari siswi pelajar di MTS 19 ini berjumlah 3. Itu untuk sementara ya, Davi. Oke, apakah pada saat kejadian ini berlangsung ada aktivitas di dalam MTS? Baik, Davi. Jadi saat kejadian memang sedang aktivitas proses belajar mengajar di MTS 19 ini sedang berlangsung begitu. Dan terlihat kalau dari video amatir yang kemungkinan sekarang beredar luas di masyarakat, memang siswa masih banyak di sekolah. Seperti itu, Davi. Oke, artinya kejadian berlangsung justru saat aktivitas sedang ramai-ramainya di sekolah. Betul sekali, Davi. Aktivitas baik di ruangan, di selasar sekolah, bahkan di tengah lapangan sekolah terlihat memang beberapa siswa sedang bermain-main, bahkan di tengah genangan air yang sempat merendam bagian pekarangan sekolah begitu, Davi. Baik, Helmi, selain korban meninggal dunia, apakah ada korban luka dan dievakuasi kemana?
Baik, kalau untuk korban luka saat ini terakhir saya dapat informasi ada sekitar 19 orang dan semuanya dievakuasi. Terakhir informasi berada di Rumah Sakit Prikasih Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan. Baik, kami melihat di belakang Anda ini petugas masih melakukan aktivitas di sana. Apa yang menjadi fokus petugas pada saat ini? Ya, petugas sedang mencari celah bagaimana bisa mencari sedikit celah ya begitu ya, mencari celah untuk mengevakuasi karena lebar tembok saat ini kalau saya lihat di sini lebar tembok itu sekitar 3 meter begitu ya, berarti ketinggian tembok pagar sekolah yang roboh ini sekitar 3 meter sampai 4 meter dengan panjang 25 meter begitu, Davi. Baik, Helmi, apakah letak geografis dari sekolah ini memang berada di cekungan atau di bawah? Karena tadi Anda katakan air berasal dari kali yang tidak jauh dari sana kemudian menimpa tembok sehingga kemudian roboh. Seperti apa sebenarnya? Iya, betul sekali, Davi. Dari kontur dan lokasi kejadian ini memang sekolah terlihat berada di cekungan begitu ya, di lokasi yang cekungan, sehingga ketika hujan deras mengguyur kawasan ini dengan cukup lama begitu, ini bisa menyebabkan terjadinya genangan. Oke, baik. Sejak pukul berapa mungkin debit air mulai meninggi di kali yang tidak jauh dari sekolah? Kalau terakhir informasi air mulai naik itu sekitar pukul 4 sore begitu ya, Davi ya. Oke, artinya pada pukul 4 sore air mulai naik kemudian merobohkan tembok di sekolah. Helmi, dari informasi yang Anda dapatkan di sana apakah sudah ada penanganan yang lebih intensif dari petugas di sana? Iya, ini kalau penanganan saya lihat memang sudah cukup banyak petugas gabungan ya. Ada bahkan dari relawan SAR juga ada, dari petugas damkar, kemudian dinas tata air, kepolisian, maupun warga sekitar yang memang berada di sekitar lokasi begitu. Coba untuk membantu mengevakuasi tembok sekolah yang roboh. Kemungkinan setelah melakukan berhasil mengevakuasi tembok ini, petugas akan melakukan pencarian kalau kemungkinan memang masih ada korban begitu. Baik, Helmi, adakah di sekitar Anda yang bisa dimintai keterangan atau memberikan informasi terkait kejadian di sana? Helmi, bisa Anda mendekat? Mungkin ada petugas yang memang saat ini sedang menangani di sana? Kurang jelas, Davi, untuk suara bisa diulang kembali begitu? Baik, Helmi, adakah di dekat Anda petugas yang bisa dimintai keterangan terkait informasi pada saat kejadian saat itu? Oh, bisa. Saya coba untuk mengkonfirmasi dengan Kapolsek Cilandak begitu ya? Ya, silakan, Helmi. Sebentar, baik, Davi. Ini karena kalau di Kapolsek saat ini sedang memberikan keterangan, akan memberikan keterangan ke stasiun TV lain. Jadi mungkin setelah stasiun TV lain dia memberikan keterangan, baru kita bisa minta keterangan dari Kapolsek Cilandak, seperti itu, Davi. Baik, Helmi, kami melihat evakuasi puing-puing dari tembok dilakukan secara manual. Apakah tidak ada mungkin alat berat yang ikut membantu mengevakuasi puing-puing atau terkendala akses masuk di sana? Iya, Davi, betul sekali. Memang karena posisi sekolah MTS 9 ini berada di lingkungan yang cukup padat begitu. Jadi dan saat ini di sekitar area lokasi akses jalan menuju sekolah itu memang saat ini dipadati warga begitu, dan juga beberapa kendaraan operasional dari dinas-dinas terkait yang memang saat ini sudah terjunkan ke lokasi begitu, David. Oke, baik, Helmi, terakhir jika memang warga ingin mengetahui informasi terkait korban, kemudian baik itu korban luka maupun korban meninggal dunia, apakah sudah ada posko informasi yang dibentuk atau bisa langsung menghubungi mana?
Baik, kalau untuk posko sementara untuk mencari informasi memang belum disampaikan oleh pihak terkait baik dari kepolisian ataupun dinas yang sudah berada di sini. Namun kalau bagi keluarga atau orang tua siswa MTS 19 yang ingin mencari informasi bisa Palang Merah Indonesia Jakarta Selatan dan kemudian di Rumah Sakit Prikasi begitu, Davi ya. Baik, Palang Merah dan juga Rumah Sakit Prikasi. Terima kasih untuk sementara atas informasi Anda. Helmi Sajangbati melaporkan langsung dari MTS 19 Cilandak, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Helmi. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.